Setelah semua kejadian itu, gue masih bisa ngerasain hawa dingin dari gedung itu kalau malam tiba. Suara itu, bayangan putih itu, gak mungkin kita lupain. Tapi satu hal yang gue pelajari, jangan pernah anggap remeh tempat yang kelihatan kosong. Karena seringnya, tempat kayak gitu punya cerita yang gak kelihatan. Dan makhluk yang gak semua orang berani lihat. Kalau lo berani, coba deh, lo masuk sendiri. Tapi hati-hati, karena lo gak pernah tahu siapa atau apa yang bakal ngikutin lo. Pak Agus menuntun gerobak satenya melintasi jalan setapak menuju pabrik tua yang sudah lama tak beroperasi. Udara malam itu terasa lembab dan dingin menusuk tulang, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh punggungnya. Lampu jalan berjarak jauh membuat bayangannya terlihat memanjang, bergerak-gerak mengikuti langkahnya. Ia biasanya tidak takut, karena sudah puluhan tahun berkeliling menjajakan sate malam hari. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Bau apek dari pabrik itu menyengat hidungnya. Campuran debu, logam berkarat, dan aroma minyak yang basi. Kenapa malam ini sunyi banget ya? Gumam Pak Agus sambil menatap bangunan tua di depannya. Saat ia menyiapkan tusuk sate di gerobaknya, terdengar suara samar dari dalam pabrik. "Pak, sate, satu tusuk." Suara itu halus, nyaris seperti bisikan seorang wanita muda. Pak Agus menegakkan tubuhnya dan menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah gelap pekat. "Siapa di sana?" tanyanya lantang, mencoba terdengar tegas, tapi suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Angin malam bertiup, menggoyang beberapa batang pohon di sekitar, membuat bayangan-bayangan di dinding pabrik tampak hidup. Pak Agus merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menata tusuk sate di atas panggangan mini. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Pak, satu tusuk." Napasnya tersengal dan tangan yang memegang tusuk sate hampir jatuh. "Hei, siapa kamu?" "Jangan bercanda," serunya dengan suara lebih keras. Hanya ada diam yang mencekam. Pak Agus menoleh ke seluruh sudut pabrik, tapi tidak terlihat satu pun sosok. Hanya bayangan hitam panjang yang tampak bergerak cepat di dinding. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun jantungnya berdegup kencang. Pak Agus ingat cerita dari beberapa tetangga tentang pabrik itu. Konon, dulu ada seorang pekerja wanita meninggal di sana secara tragis. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam pabrik, terutama saat malam sunyi. Pak Agus tidak percaya hal-hal mistis, tapi malam ini rasanya berbeda. Ia merasa ada mata yang mengawasinya. "Ya Allah, jangan ganggu aku malam ini," bisiknya lirih, setengah doa, setengah ketakutan. Ketika ia mencoba menarik gerobak pergi, terdengar tawa halus, hampir seperti suara anak kecil bercampur wanita dewasa. "Hehehe, Pak, sate." Suara itu membuatnya berhenti di tempat. Bayangan putih melintas cepat di pinggir matanya, dan tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah. "Astaghfirullah, apa ini?" serunya, kali ini panik. Bau apek yang sebelumnya samar kini lebih menyengat, seolah-olah ruangan di sekitar pabrik semakin dekat dengan tubuhnya. Pak Agus menatap panggangan dan tusuk satenya, lalu menatap pabrik, bingung antara ingin lari dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dengan napas tersengal, Pak Agus memutuskan untuk menyingkirkan rasa takutnya. "Baiklah, malam ini aku hanya lewat, tidak usah berhenti lama," katanya pada dirinya sendiri sambil mendorong gerobaknya perlahan-lahan. Namun, setiap langkahnya di jalan setapak terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Angin dingin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara samar yang tidak ia mengerti. Malam itu,
Ia pulang dengan hati berdebar, menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Ia baru saja memulai pengalaman yang akan mengubah rutinitas malamnya selamanya. Malam berikutnya, Pak Agus kembali membawa gerobak satenya melintasi jalan yang sama. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah langit ikut menahan napasnya. Lampu jalan yang remang-remang menciptakan bayangan panjang di aspal retak. Bayangan yang tampak bergerak sendiri. Ya ampun, semoga malam ini lancar saja, gumamnya sambil mendorong gerobak. Matanya terus mengintai pabrik tua yang berdiri diam di sisi jalan. Saat ia melangkah lebih dekat, terdengar suara tawa halus yang pelan, hampir seperti angin yang tertawa. Hehehe. Jantung Pak Agus berdetak lebih kencang. Siapa lagi yang bercanda di sini? Teriaknya, tapi hanya terdengar gema di antara dinding-dinding pabrik. Pak Agus menahan napas dan mencoba mengabaikan suara itu, berusaha fokus pada gerobaknya. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Ringan, namun pasti. Hei, siapa di belakang saya? Ayo tunjukkan wajahmu, serunya sambil menoleh cepat. Sekali lagi, tidak ada siapapun, hanya gelap yang menelan jalan setapak di belakangnya. Angin malam meniup rambutnya, membawa aroma logam berkarat dan bau apek yang semakin menyengat. Pak Agus merasa ada sesuatu yang bergerak di tepi matanya. Bayangan putih yang melintas cepat, hilang sebelum ia sempat menatapnya. Ia mencoba menenangkan diri dan berkata lirih, ini pasti cuma imajinasi. Aku capek, lapar, dan terlalu banyak begadang. Tapi tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Pak, sate, 1 tusuk. Kali ini suara itu terdengar seperti seorang wanita muda, lembut namun menakutkan. Pak Agus mundur beberapa langkah, terkejut. Ya Allah, ini bukan imajinasi. Ada orang di sini, serunya. Ia menoleh ke sekeliling pabrik, mencoba melihat dari jendela yang pecah atau pintu yang terbuka, tapi gelap total. Hanya bayangan pohon dan dinding pabrik yang tampak bergerak mengikuti geraknya sendiri. Pak Agus merasa takut, tapi penasaran. Hatinya bergejolak. Kalau ini benar hantu, aku harus tenang. Jangan panik, gumamnya. Ia menatap gerobaknya, mencoba mengingat bahwa ada tusuk sate siap saji, dan mungkin ini bisa jadi cara untuk berinteraksi tanpa menimbulkan kemarahan makhluk itu. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Baiklah, 1 tusuk untuk siapapun yang menunggu di sini." Ia menaruh 1 tusuk sate di atas gerobak, dan seketika terdengar angin dingin menerpa dari arah pabrik, memadamkan lampu kecil yang menempel di gerobaknya. Suara tawa itu berubah menjadi bisikan lembut. "Terima kasih, Pak." Pak Agus menatap sekeliling dengan mata membelalak. "Siapa? Siapa yang bicara? Ayo keluar kalau berani." Tapi yang terdengar hanyalah langkah kaki yang menjauh dan bayangan putih melintas di depan jendela pabrik. Ia merasakan hawa dingin di lehernya, seperti tangan tak terlihat menyentuh bahunya. Dengan napas tersengal, Pak Agus mendorong gerobaknya secepat mungkin. Astagfirullah, malam ini benar-benar gila. Tidak boleh lewat sini lagi, katanya pada dirinya sendiri. Namun, sebelum benar-benar sampai di ujung jalan, suara itu terdengar lagi. Lebih jauh, tapi jelas. "Pak, jangan takut." Pak Agus menoleh sekali lagi, tapi hanya gelap yang menatap balik padanya. Malam itu, ia pulang dengan jantung berdegup kencang, kulit merinding, dan keyakinan bahwa pabrik tua itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa malam kemudian, Pak Agus kembali berjualan di sekitar pabrik tua itu.
Hatinya masih berdebar karena pengalaman sebelumnya, namun pekerjaan harus tetap dijalani. Pelanggan malam tetap menunggu sate hangatnya. Udara malam terasa lebih pekat dan kabut tipis menutupi jalan setapak. Lampu gerobak kecilnya berkelip karena angin yang kencang, membuat bayangan pohon dan dinding pabrik tampak bergerak-gerak sendiri. Pak Agus menatap pabrik itu dari kejauhan, bergumam lirih. Semoga malam ini aman, semoga tidak ada yang mengikutiku lagi. Namun, tidak ada yang bisa menebak bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Saat ia sedang menyalakan panggangan, terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Pak Agus menoleh, dan matanya tertumbuk sosok wanita muda berpakaian putih panjang, pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. "Sate, 1 tusuk, tolong Pak." Suara itu lembut, namun membuat bulu kuduk Pak Agus meremang. Jantungnya berdegup kencang. Kamu siapa? Kenapa datang ke sini?" tanyanya sambil menahan gemetar. Wanita itu hanya menatap, matanya kosong namun penuh kesedihan. Ia mengulurkan tangan ke arah gerobak Pak Agus. Dengan tangan gemetar, Pak Agus mengambil 1 tusuk sate dan memberikannya. Ini untukmu. Jangan takut," katanya. Suaranya bergetar. Wanita itu menerima sate itu perlahan. Matanya mengikuti gerak Pak Agus dengan tajam, namun senyum tipis muncul di wajahnya. "Terima kasih, Pak. Aku lapar," bisiknya. Suara itu begitu lirih, namun terdengar jelas di telinga Pak Agus. Hati Pak Agus terasa campur aduk antara takut dan kasihan. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh yang muncul saat berinteraksi dengan sosok itu. Pak Agus mencoba bertanya lebih lanjut. "Kamu siapa? Kenapa selalu muncul di pabrik itu?" Wanita itu menunduk, suaranya nyaris seperti angin malam. "Aku di sini, selalu menunggu, tapi tidak bisa pergi." Kata-katanya terputus-putus, seolah menahan sesuatu yang berat. Pak Agus merasa pilu, namun tetap waspada. Ia bertanya lagi, "Apa? Kau butuh bantuan? Aku bisa mendoakanmu." Wanita itu mengangguk pelan, lalu perlahan menyingkir dari pandangan Pak Agus, tapi tidak pergi jauh, tetap mengawasi gerobak dan panggangan satenya. Tiba-tiba terdengar suara pintu pabrik berderit. Meski ia yakin pintu itu terkunci rapat, angin bertiup lebih kencang. Lilin di gerobak hampir padam. Pak Agus merasakan hawa dingin menyentuh lehernya. "Ya Allah, jangan ganggu aku," bisiknya pelan. Wanita itu menatapnya sekali lagi. Matanya seakan menembus hatinya, lalu melayang ke arah pabrik dan menghilang begitu saja. Pak Agus berdiri terpaku, menatap tempat di mana sosok itu menghilang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap gerobaknya. Tusuk sate di tangan masih panas. Aku baru saja bertemu hantu? Atau arwah penasaran?" gumamnya pelan. Bau apek dan logam karat semakin menyengat, dan suara langkah yang tadi mengikuti terasa masih ada di sekelilingnya, meski tak terlihat. Pak Agus menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu, ia pulang dengan tubuh gemetar, hati berdebar, dan keyakinan baru. Pabrik itu benar-benar dihuni sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi anehnya, ia merasa ada hubungan aneh dengan sosok wanita itu. Takut, tapi ingin melindungi. Takut, tapi ingin menolong. Sejak malam itu, setiap kali melewati pabrik, Pak Agus selalu mengingat mata wanita itu. Lembut tapi penuh kesedihan dan suara lirihnya yang meminta 1 tusuk sate. Ia tahu, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Pabrik itu bukan hanya sekadar gedung tua, melainkan rumah bagi sesuatu yang menunggu, sesuatu yang ingin diperhatikan, dan mungkin hanya membutuhkan sedikit kebaikan dari manusia. Beberapa malam setelah pertemuan pertama itu, rasa penasaran Pak Agus semakin kuat.
Meski hatinya bergetar setiap kali melewati pabrik tua itu, ia merasa perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, kabut tebal menyelimuti jalan setapak, dan lampu jalan tampak seperti lampu remang di negeri asing. Pak Agus mendorong gerobak sate dengan hati-hati. Suara roda gesek di aspal terdengar nyaring di kesunyian malam. Semoga malam ini tidak ada kejadian aneh. Semoga aku bisa sekadar lewat, gumamnya sambil menatap bangunan tua yang menunggu di sisi jalan. Namun, instingnya berkata lain. Malam itu sesuatu akan terjadi. Saat ia menyiapkan panggangan di dekat gerobak, terdengar suara lembut dari balik pabrik. "Pak, satu tusuk, tolong." Pak Agus menoleh, dan matanya bertemu sosok wanita itu lagi. Mengenakan gaun putih panjang, rambutnya menutupi wajah pucat. Kali ini ia terlihat lebih dekat, berdiri di antara bayangan gelap pabrik yang retak dan berlumut. "Kamu lagi? Apa yang kamu inginkan dari saya?" tanya Pak Agus sambil menahan napas. Wanita itu menunduk, lalu menatapnya dengan mata yang tampak hampa tapi penuh kesedihan. "Ikuti aku ingin kau lihat," bisiknya pelan. Suaranya bagai angin yang menyelinap di sela pepohonan. Tanpa pikir panjang, meski tubuhnya gemetar, Pak Agus mulai mengikuti sosok itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di sekitar pabrik menahan kakinya. Angin malam berhembus, membawa aroma logam berkarat dan debu tua yang menusuk hidungnya. "Pak, cepat, jangan berhenti." Suara wanita itu terdengar lebih mendesak. Pak Agus menelan ludah. "Aku, baiklah, tapi hati-hati. Jangan-jangan ini jebakan." Wanita itu hanya melayang di depan, tak menghiraukan kata-katanya, memandu langkahnya ke salah satu pintu pabrik yang setengah terbuka. Begitu mereka masuk, udara di dalam pabrik terasa berbeda, lebih dingin, lembab, dan penuh bau apek yang menusuk paru-parunya. Bayangan-bayangan bergerak di dinding retak, dan suara gemerisik terdengar dari sudut gelap. "Astagfirullah, apa ini?" gumam Pak Agus sambil menyalakan senter kecil. Sosok wanita itu berjalan melewati tumpukan kayu tua dan mesin berkarat. Aku ingin kau tahu. Aku di sini karena kecelakaan," bisiknya. Suara bergetar. Pak Agus mendekat, mencoba menenangkan diri. Tenang. Aku di sini untuk membantu. Jangan takut." Namun, ketika ia menatap ke arah tempat wanita itu baru saja berdiri, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Pak Agus terdiam, napasnya tersengal. "Ya Allah, baru saja aku mengikuti, tapi hilang begitu saja. Ini nyatakan," gumamnya. Pabrik tua itu tetap sunyi, hanya suara rodanya yang berdecit di lantai beton yang retak. Pak Agus merasakan hawa dingin menembus seluruh tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Ia sadar bahwa malam ini pabrik itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Dan sosok wanita itu bukan sekadar hantu biasa. Ia memiliki kisah, kesedihan, dan mungkin permintaan yang belum terpenuhi. Pak Agus keluar dari pabrik dengan tubuh gemetar, menatap bangunan tua itu sekali lagi. Malam itu ia belajar satu hal. Arwah yang gelisah kadang menuntut perhatian, bukan sekadar dihindari. Ia pulang dengan jantung berdebar, kulit merinding, dan tekad untuk kembali. Tapi dengan cara yang berbeda, lebih menghormati, lebih berhati-hati, dan lebih siap menghadapi misteri yang mungkin menunggunya di dalam pabrik tua itu. Malam itu, Pak Agus merasa ada sesuatu yang berbeda sejak ia keluar dari rumahnya. Angin malam terasa berat, bukan hanya dingin, tapi seperti membawa bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya. Saat mendorong gerobak sate menuju pabrik tua itu, ia mendengar suara halus dari kegelapan. "Pak, jangan lewat begitu saja.
Suara itu begitu dekat, seakan berada tepat di telinganya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin menetes di pelipisnya. Siapa? Siapa yang bicara? Jangan main-main sama aku. Serunya, suaranya terdengar nyaring di antara deru angin dan gemerisik daun. Tapi yang ia lihat hanyalah gelap dan bayangan pohon yang tampak bergerak-gerak sendiri. Saat Pak Agus menyalakan panggangan di sisi jalan setapak, tiba-tiba angin kencang menerpa, memadamkan api yang baru saja ia nyalakan. Ia menepuk-nepuk panggangan, berusaha menyalakan api kembali, tapi setiap kali api muncul, bayangan putih melintas cepat di sekelilingnya, membuat lilin dan lampu gerobaknya bergetar. Ya Allah, ini bukan mainan lagi. Ada yang menakutkan di sini, gumamnya sambil menggenggam erat tusuk sate. Suara tawa halus terdengar lagi, bercampur dengan langkah kaki yang mengikuti gerobak dari arah pabrik. Pak Agus menoleh, tapi tidak ada siapapun, hanya kegelapan dan bayangan. "Pak, sate, satu tusuk." Bisikan itu terdengar lebih jelas, diikuti dengan suara tangisan pelan. Pak Agus merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya, seolah tangan tak terlihat menyentuh bahunya. Astagfirullah. Ya Allah, aku cuma mau bekerja. Kok kalian ganggu terus? Serunya sambil mundur beberapa langkah. Bayangan putih itu bergerak di sekeliling gerobak, muncul di ujung matanya sesekali, namun setiap kali ia menatap langsung, tidak ada apa-apa. Ia merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, yang ingin diperhatikannya, tapi juga menakut-nakutinya. Ketika ia mencoba menenangkan diri, terdengar suara dari dalam pabrik yang retak. "Pak, jangan takut. Aku hanya ingin makan. Satu tusuk." Pak Agus menatap ke arah sumber suara, dan matanya tertumbuk pada sosok wanita itu lagi, berdiri di antara reruntuhan mesin tua. "Hei, kamu lagi? Apa yang kau inginkan?" teriaknya sambil menahan napas. Wanita itu menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan mata kosong. Suara lirihnya bergetar. "Aku lapar. Aku di sini. Selalu di sini." Pak Agus merasakan perasaan campur aduk. Takut, tapi kasihan. Panik, tapi ingin menolong. Hembusan angin semakin kencang, membawa debu dan serpihan kayu dari pabrik, menyengat wajah Pak Agus. Bayangan putih bergerak cepat di sekelilingnya, dan suara tawa yang sebelumnya lembut kini terdengar seperti tertawa seram yang memekakkan telinga. Pak Agus menunduk, menggenggam erat gerobaknya, dan berkata lirih, "Ya Allah, tolong aku, jangan ganggu aku terlalu parah." Sesaat kemudian, bau apek dan logam karat menyeruak begitu tajam sehingga Pak Agus hampir tersedak. Ia tahu malam ini gangguan tidak akan berhenti begitu saja. Sosok itu ingin diperhatikan dan ia harus menemukan cara agar tetap aman. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, Pak Agus memutuskan untuk mendorong gerobaknya menjauh dari pabrik. Namun, setiap langkah terasa berat. Bayangan putih tampak bergerak bersamanya, muncul di sisi kanan, lalu hilang di sisi kiri. Suara bisikan yang memanggil namanya terdengar lagi, lebih pelan tapi tetap menakutkan. "Pak, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Malam itu, Pak Agus pulang dengan jantung berdegup kencang, kulit merinding, dan keyakinan bahwa pabrik tua itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan rumah bagi arwah yang kesepian, yang menunggu perhatian dari manusia yang berani melewatinya. Setelah malam-malam penuh gangguan yang membuatnya hampir tak bisa tidur, Pak Agus memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pabrik tua itu. Pagi harinya, ia mengunjungi warung kopi di dekat pasar, tempat banyak warga tua berkumpul dan berbagi cerita lama. Ia duduk di kursi kayu yang goyah, menatap secangkir kopi panas, lalu bertanya kepada Pak Herman,
seorang tetangga yang sudah lama tinggal di sekitar pabrik. Pak Herman, pabrik tua itu. Kenapa kok sering dibilang angker? Ada yang tahu kisahnya? Pak Herman menatapnya serius, lalu menarik napas panjang. Hah, anak muda. Kalau mau tahu, duduk dulu. Ceritanya panjang, tapi yang pasti bukan hal yang main-main. Pak Agus mendengarkan dengan seksama. Napasnya sesekali tertahan karena rasa penasaran yang bercampur takut. Dulu, pabrik itu tempat kerja seorang wanita muda, namanya Ratih. Dia pekerja teladan, tapi suatu malam, kecelakaan kerja terjadi. Mesin tua itu menimpa dia, meninggal tragis, sendirian di pabrik, kata Pak Herman sambil menatap jauh ke arah jalan sepi. Pak Agus merasakan dingin merayap ke tulang punggungnya. Astagfirullah, jadi arwah itu yang aku temui malam-malam ini? Tanyanya lirih. Pak Herman mengangguk pelan. Bisa jadi, orang-orang sering dengar suara tangisan, langkah kaki, dan bahkan penampakan wanita berpakaian putih. Mereka bilang, Ratih tidak tenang. Pak Agus menelan ludah. Pikirannya campur aduk antara takut, prihatin, dan penasaran. Ia bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana aku bisa tenang tanpa diganggu lagi? Pak Herman tersenyum tipis, meski wajahnya serius. Yang penting, hormati dia. Jangan menakut-nakuti, jangan mengejek. Kalau bisa, doakan arwahnya agar tenang. Pak Agus mengangguk, menyadari bahwa selama ini ia mencoba menghindari pabrik, tapi tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi. Doa, ya, mungkin itu yang harus aku lakukan, gumamnya lirih, memikirkan malam-malam yang penuh ketakutan itu. Malam harinya, Pak Agus kembali ke pabrik, kali ini dengan tujuan berbeda. Ia membawa sesaji sederhana, bunga, lilin kecil, dan beberapa tusuk sate. Udara malam begitu pekat dan lembab, kabut tipis menyelimuti jalan, membuat suasana semakin mencekam. Saat ia menyalakan lilin di depan pabrik, terdengar suara lembut dari dalam kegelapan. Pak, kamu kembali. Pak Agus menelan ludah, tetapi berusaha tenang. Iya, aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mendoakanmu. Semoga kamu tenang, Ratih, bisiknya sambil menunduk, menempatkan bunga di tanah retak di depan pabrik. Suasana menjadi hening. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga yang baru ia letakkan. Sesekali terdengar suara gemerisik, tapi kali ini tidak menakutkan, seolah angin menari di antara reruntuhan pabrik. Pak, terima kasih. Suara wanita itu terdengar lirih, hampir seperti desahan angin. Pak Agus menatap sekeliling. Sosok itu muncul samar di ujung matanya, menunduk, lalu perlahan menghilang. Kali ini tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang aneh. Malam itu, Pak Agus pulang dengan hati lega, meski masih merasa arwah Ratih menunggu di pabrik. Ia menyadari satu hal, gangguan selama ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk diperhatikan, untuk dirasakan kehadirannya. Ia tersenyum pelan sambil mendorong gerobak, berpikir, kalau begitu, besok malam aku akan bawa sedikit sate lagi untuk Ratih, biar dia tenang. Pengalaman itu mengajarkan Pak Agus bahwa menghormati dan memahami makhluk halus kadang lebih penting daripada sekadar menghindar atau takut. Malam itu, Pak Agus datang kembali ke pabrik tua dengan langkah pelan namun mantap. Kali ini, tujuannya bukan sekadar melewati pabrik atau takut menghadapi makhluk halus, melainkan untuk mencoba berdamai dengan arwah Ratih. Ia membawa sesaji sederhana, bunga putih yang ia petik dari rumah, beberapa tusuk sate, dan lilin kecil yang ia letakkan di atas papan kayu tua di depan pintu pabrik. Udara malam begitu pekat, kabut tipis melayang di atas jalan, dan suara serangga malam terdengar mengiringi setiap langkahnya. Ya Allah, semoga aku bisa melakukan ini dengan benar.
Semoga Ratih tenang. Gumamnya lirih sambil menatap gelap di depan pabrik. Pak Agus menyalakan lilin dan cahaya lembutnya menari di dinding retak pabrik. Bau bunga dan sate hangat mencampur dengan aroma debu dan logam berkarat menciptakan suasana yang aneh tapi penuh makna. Tiba-tiba terdengar suara lirih, hampir seperti desahan angin. "Pak, kamu datang lagi?" Pak Agus menelan ludah, lalu berbicara dengan suara tenang, namun penuh hormat. "Iya Ratih, aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mendoakanmu. Aku bawa sedikit sate dan bunga, semoga kau bisa tenang." Ia menunduk, menaruh bunga di tanah retak, dan meletakkan tusuk sate di samping lilin. Suasana di sekitar pabrik berubah seketika. Angin malam yang sebelumnya dingin dan menusuk kini terasa lembut, seolah menyelimuti Pak Agus dengan kehangatan yang aneh. Suara gemerisik terdengar di sudut-sudut pabrik, tapi kali ini bukan suara menyeramkan, melainkan seperti desir lembut daun tertiup angin. Bayangan putih yang sebelumnya membuat bulu kuduknya berdiri kini muncul samar, menunduk seolah menghargai niat baik Pak Agus. "Pak, terima kasih." Suara itu terdengar jelas, lirih namun damai, membuat hati Pak Agus terasa hangat. Pak Agus menunduk lebih dalam, matanya terpejam, dan ia berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, semoga arwah Ratih bisa tenang. Semoga dia tidak lagi merasa sendiri, dan semoga aku selalu aman saat melewati pabrik ini." Sesaat, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya, tapi bukan yang menakutkan, melainkan seperti sapaan lembut, seolah Ratih sedang hadir di dekatnya. Ia membuka mata dan melihat sosok wanita itu menatapnya sekali lagi, matanya penuh kesedihan, yang perlahan berubah menjadi ketenangan. Pak Agus berdiri lama di depan pabrik, membiarkan lilin menyala, dan aroma bunga serta sate memenuhi udara malam. Ia menyadari bahwa selama ini, gangguan yang ia alami bukan semata-mata untuk menakutinya, tetapi untuk menyampaikan rasa kesepian dan ketidaktenangan arwah Ratih. Jadi selama ini, dia cuma ingin diperhatikan, cuma ingin sedikit kebaikan, gumamnya lirih sambil menunduk. Malam itu, ia belajar bahwa makhluk halus kadang berkomunikasi melalui cara yang tidak biasa, dan perhatian manusia bisa menjadi jembatan untuk ketenangan mereka. Setelah beberapa saat, Pak Agus perlahan mundur, meninggalkan gerobak dan sesaji di tempat itu. Cahaya lilin bergetar pelan, bayangan putih perlahan menghilang, dan suasana menjadi hening tapi damai. Ia merasa lega, sekaligus kagum dengan pengalaman yang baru saja ia lalui. "Baiklah, malam ini cukup. Besok aku akan datang lagi, tapi hanya untuk mendoakan," gumamnya sambil mendorong gerobak menjauh. Malam itu, Pak Agus pulang dengan jantung tenang. Kulit tidak lagi merinding, dan keyakinan bahwa arwah Ratih kini mulai menemukan kedamaian. Beberapa malam setelah upaya damai itu, kehidupan Pak Agus mulai kembali normal. Meski perasaan waspada tetap ada setiap kali melewati pabrik tua. Udara malam tidak lagi terasa menekan atau penuh bisikan aneh, dan bayangan putih yang sebelumnya menghantui matanya kini jarang terlihat. Pak Agus mendorong gerobak satenya dengan hati lebih tenang, menyapa beberapa pekerja malam yang masih lewat di jalan. "Selamat malam, Pak Agus. Sate satu tusuk," sapa seorang petugas keamanan pabrik baru, dan Pak Agus membalas dengan senyum tipis sambil menyiapkan tusuk sate hangat. Meski ada ketenangan, hatinya tetap waspada, selalu mengingat malam-malam sebelumnya. Setiap kali melewati gerbang pabrik, Pak Agus menunduk sejenak sebagai tanda hormat. Ia merasa kehadiran Ratih, meski tak terlihat, tetap mengawasinya. "Baiklah, malam ini hanya lewat,
Jangan ganggu, gumamnya lirih sambil menyalakan lampu gerobak. Aroma sate yang mengepul bercampur dengan bau malam yang sejuk, menciptakan suasana yang aneh tapi menenangkan. Ia menyadari bahwa meski gangguan sudah berkurang, pabrik tua itu tetap memiliki energi yang kuat. Energi seorang arwah yang tidak ingin dilupakan dan tetap ingin diperhatikan. Pak Agus juga mulai menceritakan pengalamannya kepada beberapa tetangga dan pelanggan setia dengan hati-hati agar tidak terdengar berlebihan atau menakut-nakuti. Dulu, aku sering diganggu di sini. Suara tangisan, langkah kaki, sampai bayangan putih muncul. Tapi sekarang, setelah aku mendoakan, suasananya lebih tenang, ujarnya sambil tersenyum. Beberapa tetangga mengangguk pelan. Ada yang percaya, ada yang ragu. Tapi semua setuju untuk tetap menghormati pabrik tua itu. Pak Agus merasa lega karena membagikan cerita membuatnya lebih memahami pengalaman itu dan tidak terlalu terbebani rasa takutnya. Malam demi malam, ia tetap menjajakan sate, tapi dengan rutinitas yang berbeda. Ia selalu membawa sesaji sederhana, bunga, atau satu tusuk sate ekstra yang ia letakkan di dekat gerobak ketika melewati pabrik sebagai tanda hormat kepada Ratih. "Ini untukmu, Ratih. Semoga kau tenang," gumamnya lembut setiap malam. Meski sosok itu jarang muncul lagi, Pak Agus merasa seakan ada mata yang mengawasinya, lembut dan penuh rasa terima kasih. Ia sadar bukan setiap makhluk halus menakutkan. Ada yang hanya mencari perhatian dan ketenangan. Selain itu, Pak Agus mulai lebih memperhatikan lingkungan sekitar pabrik. Ia berbicara dengan pekerja baru dan warga yang lewat, memberitahu agar tidak bersikap sembarangan, menghormati tempat yang dianggap angker, dan tidak mengejek atau menakuti arwah yang mungkin masih ada di sana. Kalau lewat pabrik ini, pelan-pelan saja, jangan bikin gaduh, katanya sambil tersenyum canggung. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keselamatan orang lain. Seiring waktu, pengalaman malam-malam diganggu itu menjadi pelajaran hidup bagi Pak Agus. Ia belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, untuk bersikap hormat kepada tempat-tempat penuh sejarah, dan memahami bahwa makhluk halus kadang hanyalah bagian dari kehidupan yang tak terlihat. Ia menyadari ketenangan yang kini ia rasakan bukan karena hilangnya arwah, tapi karena ia belajar memahami, menghormati, dan berinteraksi dengan niat baik. Malam itu, Pak Agus pulang dengan gerobak lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah yang mantap, menyadari bahwa meski dunia penuh misteri, keberanian dan kebaikan bisa menciptakan kedamaian, bahkan di tempat yang paling angker sekalipun. Setelah beberapa minggu pengalaman menyeramkan itu berlalu, Pak Agus mulai merenungkan semua yang telah ia alami. Malam-malam diganggu kuntilanak di pabrik tua itu bukan hanya membuatnya ketakutan, tapi juga memberinya pelajaran yang tak ternilai. Duduk di depan gerobak satenya sambil menyiapkan tusuk-tusuk sate untuk pelanggan malam, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Selama ini aku hanya takut, tapi aku tidak pernah benar-benar mencoba memahami mereka. Mereka bukan sekadar hantu yang menakutkan, mereka juga makhluk yang butuh perhatian dan penghormatan." Pak Agus merasa lega karena ketenangan yang ia rasakan kini bukan hanya dari berakhirnya gangguan, tapi dari pemahaman dan empati yang ia pelajari. Malam itu, ketika ia menyalakan lilin kecil di dekat gerobak, ia teringat wajah wanita itu, Ratih, yang dulu sering muncul di hadapannya. Ia menutup mata sejenak dan berdoa, "Ya Allah, semoga semua arwah yang gelisah di dunia ini bisa menemukan ketenangan. Semoga manusia bisa lebih menghormati mereka
dan tidak sembrono melewati tempat-tempat angker. Udara malam terasa tenang, seolah angin membawa bisikan lembut yang menyampaikan rasa terima kasih. Pak Agus tersenyum pelan, menyadari bahwa pengalaman horor yang ia alami bukan semata-mata untuk menakutinya, tetapi untuk mengajarinya pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan rasa hormat. Sejak itu, setiap malam Pak Agus selalu berhati-hati saat melewati pabrik tua itu. Ia menyadari bahwa tidak semua yang tampak biasa di sekitar kita benar-benar aman. Terkadang ada energi, arwah, atau makhluk halus yang hanya ingin diperhatikan atau diingat. Ia sering memberi satu tusuk sate atau menaruh bunga kecil di dekat gerobak sebagai tanda penghormatan. Ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka yang tak bisa berbicara, yang terjebak antara dunia dan akhirat. Gumamnya pelan, hati terasa damai. Pak Agus juga mulai menceritakan pengalamannya kepada tetangga, pelanggan, dan pekerja malam lainnya. Ia menceritakan secara hati-hati, tanpa bermaksud menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan orang-orang agar tetap berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah atau dianggap angker. Kalau lewat pabrik ini atau tempat lain yang sudah lama ditinggalkan, pelan-pelan saja. Jangan membuat gaduh, jangan mengejek, dan hormati mereka. Kadang perhatian kecil bisa membuat arwah tenang, ujarnya sambil menatap gerobak yang berkilau di cahaya lampu jalan. Selain itu, pengalaman itu membuat Pak Agus lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti menantang hal-hal gaib, tapi berani menghadapi ketakutan dengan niat baik dan empati. Ia belajar bahwa ketenangan datang dari pemahaman, bukan dari menghindar. Suara-suara aneh, bayangan putih, atau langkah-langkah misterius bukan sekadar gangguan. Mereka adalah tanda, peringatan, atau permintaan yang perlu dihargai. Malam itu, Pak Agus menatap pabrik tua dari kejauhan dan berkata dalam hati, "Semoga Ratih dan arwah lain di sini bisa damai. Dan semoga aku selalu bisa menghormati mereka dengan benar. Jangan sampai rasa takut menghalangi kita untuk berbuat baik." Ia tersenyum tipis, menyalakan lilin terakhirnya, dan menyadari bahwa hidup memang penuh misteri. Tapi dengan kesabaran, keberanian, dan hati yang tulus, kedamaian tetap bisa ditemukan, bahkan di tempat yang paling angker sekalipun. Malam itu, Pak Agus menutup harinya dengan perasaan campur aduk, lega, damai, tetapi tetap waspada. Setelah berminggu-minggu mengalami gangguan dari sosok wanita berpakaian putih, ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar horor biasa, melainkan pelajaran hidup yang dalam. Saat menutup gerobak sate dan menyalakan lampu terakhir, ia berbicara sendiri. "Selama ini, aku hanya takut, tapi aku tidak pernah benar-benar mengerti. Mereka yang muncul bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberi pesan, untuk diperhatikan, dihormati, dan dipahami." Udara malam terasa sejuk, tapi tetap membawa kesan misterius dari pabrik tua yang menjulang di kejauhan. Pak Agus merenung tentang perjalanan hidupnya sebagai tukang sate keliling. Rutinitas yang biasanya sederhana kini berubah menjadi pengalaman yang mengajarkan kesabaran, empati, dan keberanian. Ia teringat wajah Ratih, arwah wanita muda yang dulu sering muncul, matanya yang penuh kesedihan, dan lirih suaranya yang memintanya untuk memberi satu tusuk sate. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa setiap gangguan yang dialaminya selama ini adalah cara dunia lain untuk menuntut perhatian manusia. Jadi selama ini, mereka bukan hanya ingin menakutiku, mereka ingin aku menghargai keberadaan mereka, gumamnya sambil menutup mata sejenak. Pak Agus mulai memahami bahwa menghormati makhluk halus
adalah bagian dari kebijaksanaan. Ia sadar bahwa keberadaan mereka, meski tidak terlihat, tetap nyata dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Setiap langkahnya malam itu terasa lebih ringan, karena ia sudah belajar cara menghadapi ketakutan dengan niat baik. Aku tidak bisa mengabaikan mereka, tapi aku juga tidak perlu takut. Cukup hormati dan doakan. Bisiknya pelan, sambil menatap pabrik yang tampak lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Bau sate yang hangat bercampur dengan aroma malam, menciptakan suasana aneh yang damai. Sejak pengalaman itu, Pak Agus selalu berhati-hati melewati pabrik tua itu, membawa sesaji sederhana seperti satu tusuk sate atau bunga sebagai tanda hormat. Ia menceritakan pengalamannya dengan tetangga dan pelanggan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi pesan bahwa dunia ini penuh misteri dan manusia harus belajar menghormati apa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau lewat tempat yang angker, pelan-pelan, jangan usik, hormati mereka, karena mereka punya cerita sendiri. Ujarnya sambil menyiapkan sate untuk pekerja malam. Malam itu, ia juga menyadari pentingnya refleksi pribadi. Tak semua gangguan harus dilawan dengan ketakutan atau kekerasan. Kadang, ketenangan dan perhatian kecil bisa menenangkan energi yang gelisah. Ia belajar bahwa makhluk halus, arwah, atau energi yang tersisa di tempat-tempat bersejarah hanyalah bagian dari kehidupan yang tak terlihat, yang berinteraksi dengan manusia dalam cara mereka sendiri. Keberanian bukan berarti menantang, tapi memahami dan memberi penghormatan. Pak Agus menatap pabrik tua dari kejauhan untuk terakhir kalinya malam itu, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Semoga Ratih dan arwah lain di sini bisa damai. Semoga aku selalu bisa menghormati mereka dengan benar. Dan semoga semua orang yang melewati tempat ini bisa belajar dari pengalaman seperti aku." Suara angin malam berdesir lembut, seolah membawa jawaban. Kedamaian telah tercapai, tetapi misteri tetap ada di sekitar kita. Akhirnya, Pak Agus mendorong gerobaknya pulang. Langkahnya mantap, jantungnya tenang, dan pikirannya penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan bukan semua yang menakutkan harus dihindari. Kadang mereka hanya menunggu manusia yang bersedia memahami. Malam itu, gerobak sate yang biasa menjadi alat mencari nafkah, kini juga menjadi simbol kedamaian, penghormatan, dan keberanian. Dan di tengah gelapnya malam, pabrik tua itu tetap berdiri, angker namun damai, menyimpan kisah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani melihat dan menghormati dunia lain. Nah, itu dia cerita malam-malam Pak Agus yang diganggu kuntilanak di pabrik tua. Serem, tapi juga bikin kita sadar kalau kadang makhluk gaib cuman pengen diperhatiin, nggak harus disakiti. Jadi kalau lo pernah lewat tempat angker, ingat, hormati, jangan bikin gaduh. Dan kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke temen lo yang berani ngerasain horornya. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya, dan siap-siap, karena malam belum selesai.